barengan sama Oracle Card Indonesia. Kali ini buat kalian semua teman-teman Gemini. Gemini. Oke, general tanggal sendiri ya. Jadi ini umum buat kalian semua yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif ya guys ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Buat teman-teman Gemini yang sampai sekarang aja ya masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo yuk segera subscribe. Ada di description teman-teman ya, kalian tinggal klik aja di sana, ada link untuk kalian langsung dihantarkan directly menuju ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is ini berguna banget dan ampuh banget buat kalian semua yang kepingin berubah ke arah yang jauh lebih baik gitu, tapi masih bingung caranya kayak gimana. Langsung cus dengerin aja, as long as kalian tidak berkendara, ini aman sekali untuk didengarkan ya. Oke, private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kirim ke email oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Well, kita bakal baca untuk kamu, kita bagi jadi 3, 1, 2, dan 3. You need to pick one card or you just want to hear that. Yeah, it's okay, fine. Jadi cuman kalian bolehlah dengerin 3-3-nya atau kalian mau pilih salah satu ya. Tapi tetap kalau misalkan kalian pilih pun teman-teman dengerin ya 3-3-nya. Oke, kita baca ya Gemini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for we subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, 1, 2, dan 3. Kita baca terlebih dahulu untuk yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama ada the Veil of Innocence. Rahasia besar apa sih yang selama ini dia belum sanggup buat ungkap dan dia bakalan buka buat kamu, atau mungkin ya dia mau buka tapi kayak butuh waktu gitu loh teman-teman ya. Yang pertama buat kalian memilih pertama, apa sih rahasianya yang dia bakalan buka teman-teman ya? Tentang perasaan bersalahnya dia. Mungkin sama kamu ya atau kepada seseorang, tapi yang jelas dia berasa bersalah ya sama seseorang seperti itu. Nah, kita lihat menyangkut apa bersalahnya. Menyangkut tentang lingkungan yang ibaratnya itu meminta dia untuk memanipulasi kamu atau memanipulasi seseorang ya teman-teman ya. Yang jelas seperti itu. Wah, siapa dia ya? Kita lihat siapa yang mau bicara sama kamu tentang hal ini ya. Ini yang jelas hubungan kamu sama dia lebih ke hubungan yang on off ya. Seseorang di masa lalu yang kemungkinan besar pernah menyakiti hatimu teman-teman ya. Tapi ternyata menyakitinya itu karena permintaan seseorang ya, supaya begitu gitu loh ya. Wah. Wow, udah lama kenal ya. Yang jelas kalian udah lama kenal banget. Terus habis gitu kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih. Dulu dia adalah sahabat kamu. Ini adalah sosok yang dulunya bisa ngedengerin kamu ya kan, terus bisa banget yang namanya selalu ada untuk kamu dalam keadaan seperti apapun. Susahnya kamu, senengnya kamu, dia itu ada gitu ya. Orang yang kalau misalkan dibilang kayak sama temen itu rela berkorban ya, inilah ya. Setia ya, loyal iya teman-teman ya, sama seperti itu. Cuman ya mungkin ya dia merasa bersalah karena memang secara dia ciri-cirinya ini orangnya baik ya, seperti itu. Nah akhirnya ngaku juga kan ya bahwa diminta untuk memanipulasi kamu, untuk melakukan hal-hal yang mungkin gak semestinya juga ya, seperti itu. Orangnya berani ya, kalau dibilang berani tapi peragu teman-teman ya. Dia menyimpan segala sesuatu hal itu sendiri. Kalau dibilang ini orang introvert, cukup tertutup, gak gampang terbuka sama orang lain ya. Feminim, yes ya, perasa, yes ya. Exactly teman-teman ya, bener-bener banget. Tapi bukan tipikal orang yang akan cerita dengan belak-belakan tentang apa yang dia rasakan gitu loh sama orang lain, apalagi teman-teman ya. Bener-bener hanya ke orang yang dia percaya. Walaupun mungkin ya makanya dia menyesal banget gitu kan ya sama kamu, karena kehilangan kamu hanya gara-gara problem yang seharusnya itu bisa dihindari gitu teman-teman, tapi dia memilih untuk tidak menghindarinya gitu ya. Mungkin dia punya pertimbangan ya. Perubahan hidupnya sangat banyak ya, terutama perubahan-perubahan yang berkaitan dengan fisik ya. Fisiknya banyak berubah, terus habis gitu juga cara pikir
Pengalamannya dia cukup banyak ya, pengalamannya dia sangat banyak sekali. Kalau dibilang orang yang naik turun, jatuh bangun dalam hidupnya, cerdik iya, licik iya, ya ini sosok yang pinter banget untuk melihat situasi dan kondisi ya, berada di satu kondisi ya, dan situasi yang pinter ya. Jadi kayak menganalisa sesuatu hal itu gampang ya, jadi ya, adu domba dan sebagainya itu kayak ya pinter. Cuman ya sekali lagi teman-teman, dia tidak mempergunakan hal tersebut untuk dirinya. Teman, sayangnya karena berada di satu lingkungan yang toksik, yang manipulatif, akhirnya kayak ini semacam kayak bakat terpendam gitu ya. Dan pas banget ketemu sama lingkungan yang seperti itu, jadi ya muncullah gitu. Aslinya sih nggak begitu ya, kalau dibilang ini tipe pejuang banget. Kalau dibilang pejuang, hidupnya dia nggak gampang ya teman-teman ya. Jadi dia pasti akan berjuang setengah mati deh gitu ya dalam hidupnya. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Mengalir saja, yang lalu sudah berlalu ya. Sudahlah gitu ya, sudahlah saja gitu. Apapun yang terjadi ya sudah. Yang penting kalau misalkan dia mau mengaku, dia mau berterus terang, dia mau say sorry, ya sudah gitu. Tapi yang lalu kan nggak bisa dibalikin lagi gitu. Dan nggak perlu juga bawa dendam gitu. Dendam itu hanya, yang sebenarnya kalau misalkan kita dendam, yang sakit itu siapa sih? Ya kita sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena kita memendam itu. Sebenarnya bukan orang lain yang kita ibaratnya yang menjadikan kita jadi dendam gitu kan, yang rugi mereka, enggak, tapi yang justru rugi itu kita sendiri. Kita buang-buang waktu untuk apa sih? Rasa sakitnya kita ya, seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Sekarang kita akan lihat yang kedua seperti apa. Apa sih ya, apa sih rahasianya ya, rahasia yang ibaratnya itu dia tutupi ya, yang pingin diomongin sama kamu teman-teman ya, tapi masih butuh waktu. Rahasia-rahasia tentang apa? Rahasia-rahasia tentang hidupnya dia yang kelihatan bahagia, kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya enggak banget ya. Enggak banget teman-teman. Nah, akan dia buka ya, menyangkut tentang apa sih ini? Menyangkut tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia, yang membuat dia tuh sedih banget. Membuat dia sedih, membuat dia luka, membuat dia harus banyak berubah ya, seperti itu. Siapa sih dia? Orang yang ibaratnya kalau misalkan dilihat di sini satu circle ya sama kamu, satu circle, and then dekat sih ya, kalau dibilang dekat, tapi ya nggak sedekat itu juga. Jadi lumayan sih teman-teman ya, lumayan tapi tidak terlalu dekat juga. Kalian udah lama kenal? Udah ya, kalau dibilang kenal udah lama ya. Ini sosok yang sebenarnya juga kayak bikin emosi ya, gampang bikin emosi lingkungan sekitarnya, termasuk kamu gak sih? Ya seperti itu. Nah kita lihat ciri-cirinya dia. Yang pertama adalah mandiri, orangnya mandiri banget. Terus habis gitu juga orangnya nggak terlalu terburu-buru, jadi bener-bener kayak kalau ada apa-apa itu diamati dulu, dianalisa dulu dengan baik, nggak maju langsung gitu teman-teman ya, tapi berpikirnya panjang sekali, berpikirnya sangat panjang sekali, seperti itu. Lalu mencoba mengerjakan segala sesuatunya sendiri, logis orangnya. Tipikal orang yang sangat logis sekali, logikanya jalan ya, jadi nggak gampang terpengaruh sebenarnya. Itu sebabnya mungkin dia memendam segala sesuatunya sendiri kali ya. Introvert parah habis ya, introvert parah. Wow, berada di satu lingkungan yang luar biasa toksiknya teman-teman ya. Dia juga banyak sekali difitnah orang ya, diomongin gak baik pula gitu. Orang-orang sekitarnya dia banyak yang bercerita tentang hal-hal yang gak baik ya tentang dia ya teman-teman ya, seperti itu. Wah. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Beradaptasi dengan keadaan ya, tidak membela sana, tidak membela sini, berada di tengah-tengah. Bukan berarti kamu harus kayak mengikuti arus gitu, enggak teman-teman ya, tapi lebih ke kayak kamu punya prinsip sendiri, kamu survive sendiri gitu kan ya, di satu tempat yang kamu nggak ngerti
siapa teman, siapa lawan gitu ya. Lebih baik kamu di tengah-tengah, karena dengan bisa beradaptasi kamu bisa berada di mana aja ya. Seperti itu. Oke. Yang pertama. Sekarang kita akan lihat yang kedua ya. Cek. Oke, apa sih rahasia yang bakalan dia buka atau yang dia ingin buka sama kamu ya, tentang apa yang sudah dia beri terhadap seseorang, teman-teman. Wah, apa nih? Menyangkut tentang seseorang yang dia baru kenal ya. Jadi dia udah memberikan segala sesuatunya sama orang tersebut. Wah, ya. Aduh, kayak serem banget ya. Siapa dia ya? Apa sih sebenarnya hubungan kamu dengan dia? Sebenarnya dia adalah orang yang banyak kebantu kamu ya, atau kamu banyak kebantu dia gitu. Jadi kayak bolak-balik lah ya, sebaliknya. Reverse bisa ya, terbolak-balik juga bisa. Pelindung. Kalau kita lihat di sini udah lama kenal apa belum? Bisa jadi sudah lama, sangat lama malah ya. Identifikasi keluarga ada nih, identifikasi. Ciri-ciri orangnya tuh logis ya. Kalau dibilang logis, tapi ada perubahan yang terjadi, teman-teman ya. Mulai percaya yang namanya keajaiban, mulai percaya yang namanya hal-hal yang sifatnya spiritual, yang kayak gitu. Cuman kalau dibilang sisi logisnya dia masih lebih kencang, iya sih ya. Seperti itu. Terus slowly but sure ya. Orangnya lambat dalam artian itu apa-apa dipikirnya lama banget gitu. Terus abis gitu juga memutuskan sesuatu hal juga lama banget. Butuh waktu, teman-teman, yang sangat panjang sekali untuk dia berpikir ya. Tapi progresnya ada gitu, majunya iya walaupun mungkin agak butuh waktu ya. Seperti itu. Kaku banget, dominan kaku, nggak mau ngalah gitu, dan selalu merasa yang paling benar gak sih kalau kayak begini. Ya. Tapi jitu sih orangnya, kalau dibilang sebenarnya jitu, cuman ya memang ya problemnya dia tuh kebanyakan di relationship, teman-teman ya. Sering dikhianati yang kayak gitu, sering dimanfaatin ya. Seperti itu sih. Jadi ya no wonder kalau ceritanya kayak gitu sama kamu ya. Terus abis itu orangnya gini, sebenarnya tenang, tapi tenang konflik dalam dirinya tuh besar banget. Jadi kalau dibilang dia orangnya sabar, enggak juga. Karena apa? Konflik dalam dirinya dia cukup besar ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi ya sabar enggak sabar, kelihatannya sabar padahal enggak banget gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Menyikapi hal ini adalah mengarahkan yang terbaik. Jadi bukan menentukan dia harus ngapain, harus seperti apa. Karena gini, kalau kita bicara mengenai perasaan ya, emosi dan perasaan, teman-teman ya, itu beda banget. Karena apa yang biasa kita omongin dengan apa yang mereka biasa ibaratnya yang sedang alami ya, itu berbeda. Kecuali kamu pernah berada di masa yang sama ya. Tapi itu pun juga tidak menjamin, dalam artian sampai yang ceritanya plek banget gitu kan nggak ada, teman-teman ya. Pasti beda, namanya juga beda, manusianya juga beda, right ya. Walaupun polanya sama, tetapi pasti akan ada perbedaan. Perbedaannya adalah siapa yang mengalami hal tersebut. Perasaannya akan beda. Kalau kamu yang mengalami dan orang lain yang mengalami, pasti beda, dan itu nggak bisa disamain. Itu sebabnya kita nggak bisa kalau misalkan ngasih arahan sama orang atau memberikan sekedar wawasan untuk sudut pandang yang lebih luas ya, kita nggak bisa maksa dengan ya kamu tuh harusnya. Nggak ada kata harusnya di dunia ini, teman-teman. Yang biasa yang mengharuskan adalah orang-orang yang terlalu gitu kan ya, kaku dan masih belum bisa fleksibel dalam hidupnya. Karena manusia tuh dinamis banget ya, manusia tuh bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah, teman-teman ya. Ada beberapa jangan disangkutkan sama hal-hal yang pembahasan yang lain ya, teman-teman ya. Kita membahas hal-hal yang ini aja. cukup ya, seperti itu. Jadi arahkan yang terbaik, sabar untuk mendengarkan ya, sesekali untuk menegaskan beberapa hal, it's okay, tapi tidak memaksakan pendapat kamu seperti apa. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita 1, 2, dan 3 buat kalian semua, teman-teman Gemini ya, dimanapun kalian berada. Kalau misalkan kalian lagi butuh banget yang namanya tuntunan atau bantuan atau siapapun lah ya, kalian yang mendengarkan, kalian boleh banget ke
Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Setidaknya di sana ada bantuan audio sound therapy supaya kalian bisa ya memandu atau membantu diri kalian sendiri untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik pastinya. Aku ikut bahagia kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang positif ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next time last general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.